Halo anak-anak semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan saya Pak Urfan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi teritorial Indonesia, ya, atau perjanjian teritorial laut Indonesia. Oke, untuk itu kita langsung saja mulai. Oke, ada 3 perjanjian laut Indonesia. Yang pertama ada TZMKO atau Territorial Zii and Maritime Kringen Ordonnance. Ya. Lalu yang kedua ada Deklarasi Juanda. Lalu yang ketiga ada Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS. Ya. Ada 3 perjanjian, langsung kita bahas. Yang pertama adalah TZMKO atau kepanjangan dari Territorial Zii and Maritime Kringen Ordonnance. Ini perjanjian ini berlangsung sebelum Indonesia merdeka ya anak-anak semuanya, yaitu tahun 1939. Ya. Jadi bagian terluar ya dari batas laut ataupun batas perairan yang ada di Indonesia itu sejauh 3 mil diukur dari garis pantai ya, jadi hanya 3 mil saja. Lalu di dalam perairan Indonesia itu memiliki laut bebas atau laut internasional, jadi perairan belum menjadi pemersatu atau Indonesia belum menjadi negara kepulauan. Maka dari itu di dalam perairan Indonesia itu masih ada laut bebas atau laut internasional. Jadi kalau kita bisa bayangkan ketika di perairan dalam Indonesia itu ada laut internasional atau laut bebas, maka ancaman terbesar terhadap bangsa Indonesia sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena siapapun, negara manapun boleh melewati perairan Indonesia tanpa harus izin. Ya, jadi ini bisa kalian bayangkan di Laut Jawa ya, atau Selat Sunda atau Selat Karimata ya, itu ada tentara-tentara atau kapal-kapal asing. Ya, itu potensi dari mengambil ikan ya kan, lalu potensi ancaman terhadap kesatuan negara Indonesia sangat terancam sekali. Nah, ini ketika TZMKO dan ini sebelum Indonesia merdeka ya. Oke, lanjut, itu petanya bisa kalian amati ya, ada laut internasional di lautan Natuna, lalu di Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru itu ada laut internasional. Lanjut. Selanjutnya Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini terjadi pada 13 Desember 1957. Nah, ini Indonesia sudah merdeka. Ya. Ini sudah lebih jauh lagi batas perairannya, yaitu sejauh 12 mil dari garis pantai. Dan perairan laut antar pulau merupakan pemersatu. Jadi ya, setiap pulau yang ada di Indonesia itu menjadi satu kesatuan ya, dan Indonesia sudah menjadi negara kepulauan. Ya, bisa kalian amati peta pada gambar di slide ya, itu sudah menjadi pemersatu ya, walaupun hanya sejauh 12 mil, cuma setidaknya di dalam perairan Indonesia sudah tidak ada lagi laut internasional ya, dan ini sudah cukup maksimal ya, karena ancaman dari negara luar itu sangat diminimalisir karena sudah tidak ada lagi laut internasional di perairan dalam Indonesia. Oke, lanjut ya. Selanjutnya Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS ya. Ini di bawah naungan PBB ya, dan Indonesia juga termasuk di dalamnya. Nah, ini sudah menghasilkan batas perairan laut yang lebih kompleks lagi, dan ini sudah diikuti hampir seluruh negara di dunia ya, kurang lebih 162 negara termasuk Indonesia. Nah, ini ada 3 batas perairan laut, yaitu yang pertama batas laut teritorial itu ya sejauh 12 mil dari garis pantai, itu hak kedaulatan penuh dari suatu negara. Lalu landas kontinen ini diukur dari kedalaman lautnya ya anak-anak semuanya, kedalaman laut sejauh 200 meter, jadi dari permukaan laut ke dalam itu 200 meter ya. Landas kontinen ini ditentukan berdasarkan kondisi morfologi laut ya, jadi tidak diukur dari garis pantai lagi ya, jadi kedalaman lautnya yang diukur. Lalu batas zona ekonomi eksklusif ya, ini 200 mil ya, kalian bisa amati yang warna hijau itu adalah ZII
ya. Terus yang warna biru garis pendek kecil itu ini laut teritorial ya. Nah, itu ya. Oke, ini penjelasan lebih lanjutnya. Nah, batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ya, atau kurang lebih kalau kita konversikan menjadi kilometer itu 19,3 km keluar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik ketika pantai atau air surut ya. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman ya. Laut teritorial Indonesia memiliki hak kedaulatan penuh ya, dan luasnya itu kurang lebih 282.583 km persegi. Jadi ketika ada kapal asing yang masuk ke laut teritorial, maka dia harus wajib izin, dan Indonesia berhak untuk melakukan kegiatan eksplorasi apapun di laut teritorial, baik itu di perairannya ataupun di dasar lautnya. Selanjutnya batas landas kontinen ya, ini sudah saya jelaskan sebelumnya, merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi ya maupun geomorfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter ya, jadi 200 meter ke atas itu termasuk bagian dari landas kontinen. Oleh karena itu wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut ya. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil ya, itu di dalam ZEE. Nah, landas kontinen Indonesia itu kurang lebih 2.749.001 km persegi. Dan terakhir zona ekonomi eksklusif. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak mengetahui ya, kira-kira fungsinya apa sih di ZEE. Nah, ZEE ini adalah sejauh 200 mil ya, dari pulau terluar saat air surut ya. Luas ZEE Indonesia kurang lebih 2.936.345 km persegi. ZEE diumumkan pemerintah Indonesia 21 Maret tahun 80 mengenai kegiatan-kegiatan di ZEE diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 83 Pasal 5 tentang ZEE, yaitu yang isinya melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan konservasi sumber daya alam, berhak melakukan penelitian dan perlindungan dan pelestarian laut, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Jadi ketika ada kapal asing yang melalui ZEE, maka Indonesia berhak mengizinkan ya, jadi ini bisa jadi perairan internasional, yaitu hampir mirip-mirip, cuma bedanya apa? Kalau di ZEE kapal-kapal asing tidak boleh mengambil hasil pengelolaan laut yang ada, jadi itu hak Indonesia ya. Tapi pelayaran internasional diperbolehkan ya, hanya berlayar saja, dan itu atas izin Indonesia ya. Jadi itu ZEE ya. Jadi cukup sekian untuk materi kita kali ini. Jadi kalian bisa pelajari ya, membedakan atau mengetahui sejarah perkembangan dari perjanjian laut di Indonesia ya. Ada TZMKO, ada Deklarasi Juanda, dan yang terakhir adalah UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut Internasional ya. Saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih, tetap semangat.